Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi kayak gini nih, saya tuh berpikir apa loh kira-kira yang bisa untuk mendorong kita ini menjadi, ya paling tidak mengambil positifnya. Bisa nggak mengambil sisi positifnya untuk pandemi? Ada ilmunya nggak? Saya cari literasi, akhirnya ketemu juga ilmu ekonomi untuk mensikapi masa pandemi. Ilmu ekonominya itu apa namanya? Itu saya kepo-kepo itu. Setelah kepo-kepo, para pakar ekonomi, para pelaku ekonomi yang mereka itu sukses, orang-orang sukses itu mesti membicarakan istilah satu ini. Apakah itu? Oke, kita ikuti. Ternyata pain point. Pain point. Apa itu? Tapi itulah istilah ekonomi yang bisa membuat, ya saat kita belajar dulu, kuliah dulu mungkin, atau pada saat sekolah gitu kan, itu akan menjawab tantangan di masa pandemi seperti ini. Ternyata masalah yang dialami pelanggan yang digunakan sebagai peluang untuk membangun brand sebuah bisnis. Jadi ada masalah-masalah pelanggan itu dicari, foto pelanggan itu dan ono masalah. Nah, masalah-masalah pelanggan itu setelah ketemu dicari, itu malah dijadikan branding, dijadikan sarana untuk meningkatkan value atau penjualannya. Wih, lagi repot ini. Ini pokoknya kalau bicara bisnis kayak gini nih, kalau yang nggak tertarik udahlah, aduh, nggak usah diterusin aja. Tapi kalau tertarik, oke, kita lanjutkan. Oke nih, kita sudah punya planning bisnis. Nah, planning bisnis kita ini sudah kita rancang bahwa bisnis itu akan kembali modal dalam jangka 5 tahun, ya toh? Tapi karena kita tahu tentang pain point ini, bisnis kita bisa kembali modal dalam jangka 1 tahun. Ngiri, ya toh? Tapi ini kalau kita sendiri ya mengidentifikasi pain point ini keliru, wah, bisa rugi, tak pernah kembali modal itu. Makanya pain point ini sangat penting. Oke, apakah itu? Sebentar, kita lanjutkan atau kita selesai sampai di sini. Pain point intinya seperti ini. Masalah adalah salah satu jalan Allah melimpahkan, ya, berkah kepada kita. Itu yang perlu dicatat. Bayangkan, ini situasi berbeda ini ketika yang punya Uber, yaitu Kalanick, ketika di Paris tahun 2008 yang saya baca, ya, itu tidak menemui masalah dan lancar-lancar saja ketika mencari taksi, dijamin tidak akan lahir itu yang namanya Uber. Oke? Atau saat Mas Nadiem Makarim, ya, atau yang sekarang jadi Menteri Pendidikan kita, tidak melihat adanya masalah. Nah, ini sekali lagi masalah ini pada tukang ojek di Jakarta. Apa masalahnya tukang ojek di Jakarta itu? Yang tukang ojek masalahnya di Jakarta itu yang menghabiskan banyak waktu untuk mangkal. Itu bagi Mas Nadiem masalah itu. Apa tukang ojek mangkal itu? Makanya karena itu menjadi peluang, maka Mas Nadiem melihat ini adalah sesuatu yang harus diberi terobosan, sehingga lahirlah yang namanya Gojek. Dari itu saya juga
melihat nih pembelajaran daring ini, PJJ, pembelajaran jarak jauh ini juga ada masalah ternyata ya. Apa masalahnya? Salah satu ya, banyak banget masalahnya, tapi salah satu yang saya lihat bahwa anak-anak atau sahabat pintar Indonesia itu kalau melihat video yang kurang interaktif, kurang ada gambaran-gambarannya atau yang monoton, bahkan visualisasinya tidak menarik, itu mereka jadi malas gitu loh belajarnya. Apa yang akan kita sampaikan, materi-materi yang disampaikan tidak nyampe. Ini masalah. Nah, karena itu menjadi peluang kita rubah mindset kita. Masalah itu tidak membebani, tapi menantang kita. Akhirnya timbullah video-video saya yang mesti selalu saya awali dengan ilustrasi, bahkan ada yang game, bahkan ada yang kayak main film, bahkan ada gambaran-gambaran yang sesuai dengan apa penjelasan saya, sehingga videonya menarik. Nah, disitulah belajar dari pain point, yaitu titik sakit, titik masalahnya di mana. Dari saya cukup sekian, semoga menginspirasi sahabat pintar semua, windscriber semua. Lihat masalah-masalah di sekitar kita dan jadikan masalah itu menjadi peluang usaha kita. Jangan lupa semangat dan jangan lupa bahagia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.